Allah. Pertama-tama tunas ampura maaf tiang ini tu tiang pajok diri warak manusia ti. Alhamdulillah dulu eda. Pacu-pacu Masya Allah, pengkelak emas apa? Lupa benar. Repuk ara, repuk ara. Berepuk di ara sambil ara jaga tirai. Lalu yang ada itu kayu. Masya Allah, salam tadi coba kalau cerita jadi teman. Wallahu a'lam bishawab. Maka alhamdulillah yang datang ke sini, Masya Allah silaturahim. Dan mudah-mudahan dapat keberkahan bersilaturahim dengan guru kita dan guru bersama dalam rangka memperingati kejadian yang luar biasa saat terjadi diri baginda Rasulullah SAW menjadi mukjizatnya, yaitu peristiwa bertemunya Rasulullah SAW dengan Allah secara langsung tanpa perantara 10 kali. 10 kali beliau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelumnya, makhluk sebelumnya, dari malaikat, para nabi, para rasul, mukarrabin, siapapun namanya, tidak pernah diberikan, hanya diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah sayyidul wujud, pimpinan semua yang ada. Semua yang telah diciptakan oleh Allah. Nabi jual sampun biasa Allah Ta'ala. Sak paling salahan Muhammad, sak paling tinggal pangkat Muhammad, sak paling mulia Muhammad, yang paling dikasih Muhammad, yang terhormat Muhammad, yang segala-galanya. Everything for him. Semuanya untuk dia. Diberikan oleh Allah Subhanahu, yang istimewa Muhammad, yang dekat Muhammad, yang dikasih Muhammad, yang dicintai Muhammad. Kalau Nabi Adam punya gelar Abdul Bashar, Nabi Muhammad punya gelar Kelupakiawan. Baru ingat apa? Kekonelah awal. Nabi Muhammad, Nabi Adam punya gelar Abdul Bashar. Kalau Rasulullah SAW gelarnya adalah ada yang baru lupa. Dah lain. Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW punya gelar Qutbul Wujud. Qutbul Wujud artinya induk dari segala-galanya, termasuk Nabi Adam alaihissalam, berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling tinggi Muhammad, lebih tinggi dari malaikat Jibril, lebih tinggi dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi yang keren-keren di bawahnya. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam semua yang lainnya semuanya berada di bawah bendera nanti yaumil qiyamah. Wa liwa'u hamdillahi jalla biyadi wa la awwalan ati anal jinan. Bendera itu nanti, bendera syukuran itu ada di tanganku. Hanya aku yang pegang bendera nanti di yaumil qiyamah. Semuanya berada di bawah benderaku dan saya yang menjadi pertama masuk surga. Tidak ada yang mendahului. Masya Allah. Sallallahu Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat agung, sangat mulia, sangat luar biasa, istimewa, dan kita dapat merayakannya. Maka kita masuk dalam keistimewaan, masuk dalam keagungan, masuk dalam kemuliaan berkat kita merayakannya. Kenapa kira-kira? Karena rumusnya satu. Siapapun yang muttasil dengan Muhammad, dengan hidup Muhammad,
dengan menyebutnya, mempelajari biografinya, merayakan hari-hari pentingnya, berarti nyambung dengan Muhammad, maka kelak yang akan bersatu dengan Muhammad, menjadi satu kesatuan dengan Muhammad, dan itulah orang-orang yang insya Allah masuk surga di ghairi hisab. Amin. Maka dulu Maulana Syekh sering mendoakan kita masuk surga di ghairi hisab, dan itu tidak berlebihan. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh guru-guru kita tidak ada lain adalah mempertahankan, memperjuangkan agama Nabi besar Muhammad SAW. Mendirikan pondok, bikin pengajian, bikin masjid, menyerahkan anak ngaji, menyerahkan pengajian, semuanya adalah dalam rangka bersambung muttasil dengan Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan bila Muhammad sudah bersama kita, mustahil, impossible, mustahil akan disiksa oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tiadalah, akan tidak pernah akan disiksa mereka selama engkau Muhammad fihim, ada di tengah-tengah mereka. Insya Allah sekarang Muhammad ada di tengah-tengah kita. Muhammad ada di masjid, Muhammad ada di madrasah, Muhammad ada di anak-anak kita, Muhammad ada di rumah tangga kita, Muhammad ada di perkumpulan kita, ada di organisasi kita, ada di majelis-majelis kita. Maka orang seperti itu mustahil akan disiksa. Saking besarnya cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga siapapun yang ikut sama Muhammad, siapapun yang senang dengan Muhammad, siapapun yang memperjuangkan Muhammad, siapapun yang mengadakan Muhammad pada dirinya dalam seluruh aktivitasnya, mustahil akan disiksa. Maka jangan pernah takut mati, karena mati adalah Idul Mukmin, hari rayanya orang mukmin. Kenapa? Dia akan bertemu dengan Muhammad, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pertemuan paling indah kecuali bertemu dengan Allah. Tidak ada perkumpulan yang paling indah, pertemuan yang paling indah kecuali bertemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kelak di dalam surga, mudah-mudahan kita di dalamnya, amin. Nikmatnya yang luar biasa, nikmat. Sampai di kau kena mati, makanannya, minumannya, buah-buahannya, bidadarinya, baik-baik. Subhanallah. Denarak dengan mina, dengan nama lemak nenek. Denarak ada mohon maaf kan. Ada musang sengih, dah pernah macam. Ada, kamu musang mana? Lemak dan lemak musang bahkan ini. Umpah, lemak musang umpah. Sikit musang, sikit sengih. Musang nenu, umpah nenu, sengihan sisa ini. Sengihan, musangnya lucu. Belum lagi makanannya, belum lagi minumannya, keren-keren. Tetapi di antara nikmat yang paling nikmat adalah nikmat bertemu dengan Muhammad di dalam surga. Amin. Amin. Nanti semuanya kumpul di dalam surga. Rasulullah dengan nikmat masing-masing. Tiba-tiba Rasulullah disuruh untuk membaca Al-Quran pada Allah. Yang dibaca adalah surat Ar-Rahman. Tatkala mendengar bacaan Rasulullah dari surga, bacaan surat Ar-Rahman, langsung Masya Allah. Tiba-tiba Allah bertanya, "Rabbil main
Ada bahasa kita jawab, baik. Tiba-tiba Allah berkenan membaca ayatnya sendiri. Ada yang lebih nikmat. Apa? Saya yang akan membaca kalamku sendiri. Akhirnya Allah membacakan kita surat Yasin. Setelah itu hilang semua nikmat surga yang ada dalam Allah. Detik waktu main. Kalau dengan teman nanti dengan baca Quran, teman baca Quran nanti, suatu hari nanti kita sendiri akan mendengarkan Al-Quran dari pemilik Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Jawaban. Kesimpulannya, Nabi Muhammad wonderful, the best prophet. Paling hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya hanya dia doang. Bahasanya kecilokak, dia doang. Gak. Itu tidak dikirakan. Tidak doang, dia doang Nabi Muhammad SAW. Saijan izin bertemu secara langsung dengan Allah, bertatapan langsung tanpa jarak, dan itu bukan sekali tapi 10 kali. Sehebat apapun Nabi Musa dan diizinkan melihat Allah, hanya dia yang diizinkan melihat Gunung Tursi. Tatkala Nabi Musa kepingin bertemu dengan Allah, beliau disuruh untuk melihat Gunung Tursi. Tatkala Allah tajalla mau menampakkan diri di Gunung Tursina, gunungnya sendiri, Masya Allah, bergetar hebat, dan Nabi Musa langsung pingsan dan bisa melihat. Hanya Nabi Musa diberikan ini bercakap-cakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima di Gunung Tursina. Bertemu hanya Nabi Muhammad SAW. Maka sesungguhnya Isra Mi'raj ini pelajaran buat kami. Sebagaimanapun kita pun nanti akan bertemu dengan Allah setelah kita wafat. Sekarang ini kita Isra, menjalankan semua aktivitas sebagai seorang hamba. Suruh sembahyang, suruh puasa, suruh baca Quran, suruh wirid, suruh zikir, suruh ke masjid, suruh ke madrasah, suruh sujud masjid, suruh ibadah masjid, semua dijalani Isra. Itu makna secara luas. Sebab Nabi Muhammad melakukan proses sebelum bertemu dengan Allah, ada proses untuk kembali kepada Allah. Dan semua proses kembali kepada Allah, titik awalnya hanya satu, tathhirul qulub. Sholat, tersuci hati. Kembali, li hati itu iman, li hati itu yakin, li hati itu ilmu, li hati itu ikhlas, li hati itu tawadhu, li hati doang tahu. Cuma saya hati ini nyata mesti anggota awak. Jangan sembahyang Allahu Akbar, awak pemilu bergerak. Masya Allah. Jangan mengaji, jangan apa juga gawe kita tergambar dalam jasad kita. Namanya harakatul zahir, gerakan zahir, tetapi intinya adalah hati yang tunduk, hati yang takwa, hati yang taat. Maka iman itu di hati, namun penjelmaannya ada dalam raga. Sehingga Islam itu dari luar, iman itu dari dalam. Bila imannya bagus, Islamnya bagus, itulah manusia sempurna, al-insanul kamil, yang akan kembali kepada Allah, radiyatan mardiyah. Kalau sampai kepada radiyatan ridha, mardiyatan diridai, maka dia siap-siap mendengarkan kita. Allah mengatakan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita diterima begitu oleh Allah nanti, amin. Tanggul adil dipakai lebih kusadai ya Rabbi untuk
udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati. Ya nafsul mutmainnah, ya nafsu hadi adir rahmah, udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati. Wahai jamaah berbeka senang, berbeka bahagia, berbeka coba sama surga ini. Sama hotel doa senang, dah kerja main, ya kan main ke hotel. Taman Masya Allah, taman mall senang dan padahal banyak kafe. Apalagi di taman ruang pengantinan. Anda coba taman ruang pengantinan. Nih kamar pengantin, muslimin boleh Allah. Ini was. Pemberani dia mengetahui sida. Berarti sida ini you are still blind, masih buta. Ini siapa? Beriangkan, membayangkan mereka. Oh, karena kau dah terkelilit, padahal memang kita apa-apa. Oke, isi main kena. Surga ini memang kita ini wajah. Amin mudah-mudahan. Amin mudah-mudahan. Amin. Kumparan kesikit di sini nanti lema ribuan. Malah menit terdoa lema beli gede kursi terbuat remah sebinian misal 10.000. Kalau pengen hutang. Sendirian suatu benda dari siap. Nih, berbaris. Satu-satu. Maju. Langsung dua-dua aja. Mudah-mudahan jadi kenyataan amin. Macam. Tetapi baru bisa kalau betul-betul kita menjalankan semua apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Semuanya berawal dari tathhirus qulub. Itu sebabnya Nabi Muhammad sebelum berangkat bertemu dengan Allah terbelah dada, terbelah dada, syaqqus sadri, terbelah dada atau besarti, terbelahnya dia sampai toek ke bumi, badan toek dia terbelah. Iuran di dada perbedaan untuk satingan tak ada selahinan ngangkat juga ngangkat ini ayat doa ini keselahinan di dada ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Allah SWT, yang pertama kali dilakukan adalah pembersihan diri, tazkiyatun nafs. Caranya gimana? Rasulullah terkurang, tertoek dada. Oleh tim di bawah pelang ini sampai di bawah pisau, tertoek langsung. Tidak menggunakan pisau, tidak menggunakan gunting, cukup dengan laser. Laser ilahi, itulah cahaya tangan malaikat Jibril. Selesai. Untuk apa? Dibuka dadanya, lalu diambilkan air zam-zam, ditumpahkan di dalamnya, mentolak itu terpesing. Tapi tidak ada darah yang keluar. Beliau dengan sadar melihat itu, tidak merasakan sakit walaupun tanpa bius. Itu paling hebat operasi. Tanpa alat kedokteran zaman sekarang yang canggih, tanpa ada infus atau transfusi darah, beliau tanpa bius beliau. Lalu hatinya dikeluarkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu. Bersih hatinya. Setelah bersih, lalu ditaruhkan sebagai benteng supaya hati ini tetap suci dan bersih. Ya, para namanya ini. Gimana kita jaga kesucian hati? Kalau kita kan membersihkan diri dengan apa? Air juga, tapi lewat wudhu. Kita bersolat tidak boleh kotor.
harus suci, diwajibkan kita wudu. Wudu itu dengan apa? Air. Rasulullah pun dibersihkan dengan air. Maka air itu luar biasa seperti ini. Maka air yang paling afdal kata ulama adalah air yang keluar dari jari-jari Rasulullah. Itu yang paling mulia. Lalu air Zam-Zam, lalu air Telaga Kautsar, lalu air Sungai Nil, lalu air kita yang ada di dunia ini. Maka ini sekarang bisa menjadi air Zam-Zam. Bisa saya sulap ini menjadi air Zam-Zam. Kita sulap dia menjadi air Zam-Zam. Terbaca amin teraju. Maka air ini menjadi air Zam-Zam. Artinya apa? Maknanya air Zam-Zam. Dia tetap itu sumber itu. Para ulama mengajarkan kita supaya kita senantiasa minum air Zam-Zam. Walaupun sebenarnya bukan Zam-Zam, tetapi ada caranya. Kajak menterenang. Minum kajak. Kalau bareng kira-kira minum air, minum air Zam-Zam. Apa katanya? Para ulama mengatakan, siapa? Anak saya lebih bisa dia itu, Masya Allah. Gimana caranya? Kita bercakap-cakap dengan Allah. Berbeda dengan orang kejahatan. Iyalah, air itu kan makhluk Allah, punya jiwa. Ya, air itu ngerti. Ya, ini air sekarang di depan aja dengar. Saya mau diminum. Kita bacakan apa kita bilang? Ya ma'u, wahai air, ma'u Zam-Zam yukri'uka salam. Air Zam-Zam mengirimkanku salam. Itu mantra. Ya ma'u Zam-Zam yukri'uka salam. Wahai air Zam-Zam mengirimkanmu salam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum seperti saya minum nilainya, minum air Zam-Zam. Pemain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa saya tidak pakai sedotan? Rasulullah tidak pernah pakai sedotan. Itu jadi obat. Masya Allah. Doanya tadi menerangkan dengan ada sesehat. Nama ini. Masya Allah. Bagus. Nah, bagus. Air itu nilainya menjadi air obat. Air obat. Kok bisa? Yang kuasa bukan saya. Yang kuasa bukan Bang Guru Adil. Yang kuasa bukan Nabi Muhammad. Yang kuasa adalah Allah. Allah Subhanahu. Jadi ini tadi sudah saya bacakan mantra. Ini adalah air Zam-Zam. Nah, kemudian bareng. Baik sumur tertawa. Ya mau Zam-Zam juga ke sana. Kalau harus. Baik terus itu tingkatan air. Nah, jadi Rasulullah SAW setelah disucikan hatinya, bersih dengan air, lalu dibentengi hati. Maka Rasulullah dibentengi hatinya dengan 6 perkara. Makanya kita mulai supaya hati itu tetap terjaga, suci, bersih, karena kita akan bertemu dengan Allah nanti. Kapan? Tatkala kita diumumkan di masjid ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Ya. Raf'un Nawawi. Telah meninggal dunia Raf'un Nawawi. Semua pasti diumumkan di sini. Gila. Berarti dia kembali kepada wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada
namun kembali kepada Allah ada dua kemungkinan. Maqbulun diterima, mardudun ditolak. Yang maqbul akan ditaruh di tempat yang paling tinggi, namanya Illiyin, di mana? Di sama'is sabi'ah. Inna arwahal mu'minin, inna arwahas salihin fi sama'is sabi'ati yanzuruna ila maq'adin bil jannah. Sungguhnya roh orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik dalam agama, ditaruh oleh Allah di langit yang ketujuh. Di sana dia duduk seperti ini, melihat tempat kembalinya nanti di surga. Berjalan yang berjalan, tunggu. Dia lihat istananya, dia lihat nikmatnya, senang. Tapi kalau mardud ditolak, langsung dihempaskan ke bumi, langsung ditaruh asfalas safilin, di tempat yang paling bawah di bumi ini, yaitu api di dalamnya, kerak api di dalamnya, disiksa kerangkeng di sana, lalu ditembak baju. Nanti baju dengan sari agama kepararan kedok oleh panjang keras baru isu. Biar ke masjid rumun, dan kira nyumbang ke masjid, bangun masjid. Dia cuma pindah ke masjid. Anak tak menuntut tahu. Demi pihak yang berasa dulu tak bantu dia doa berkemih. Allah katakan gua akan sandal di gaman. Bisa dengan bajunya kalau datang yang seduh. Na'udzubillah min lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau paham dengan hatinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia mata dia memiliki kita buta tekok tinggi. Dia memiliki kita seolah sakana. Walahum adanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak mau mendengar. Kedong. Orang seperti ini ulaika kal an'am. Mereka sama dengan binatang. Sudah tidak manusia, bakal dari manusia. Bahkan bal adallu. Bahkan mereka lebih keji. Pada buktinya binatang mati tidak disiksa. Tidak ada ceritanya binatang mati lalu datang malaikat mungkar nakir, wahai sapi marah buka. Tidak ada. Tidak ada sapi di takziah. Tidak ada di talqin. Karena dia tidak ada siksa di dalam tubuh. Lalu dalam manusia mati dia siap-siap. Tidak ada binatang juga masuk neraka. Begitu selesai diadili oleh Allah, Allah mengatakan, "Kuni turaba." Jadikan diri kalian menjadi debu, jaring kerbau. Air penduduk Juru kiamat saat menjadi calon-calon neraka, melihat binatang menjadi debu, apa katanya? Ya laitani kuntu turaba. Kalau debu bau dia tidak jadi kerbau. Sebab lebih baik jadi debu ketimbang masuk neraka, tapi neraka. Namun sebaliknya, binatang ada yang masuk surga. Sapi betina di surat Al-Baqarah masuk dia surga. Cerita Nabi Musa. Masya Allah. Kemudian onta Nabi Saleh juga masuk surga. Kemudian kambing penebusan Nabi Ismail, kambingnya Khadir masuk surga. Burung Nabi Sulaiman masuk surga. Sebutnya di surat An-Naml Nabi Sulaiman juga masuk surga. Lebah di surat An-Nahl juga masuk surga. Onta Nabi Muhammad masuk surga. Namanya Qaswa. Hewan Nabi Muhammad namanya Ya'qub masuk juga surga. Bahkan anjing. Bahasa siapa? Acong. Bahkan acong, arak sama surga. Namanya Kitmir. Namanya Kitmir. Acong Ashabul Kahfi. Acong. Segera kalau si acong. Acong enak selana, acong. Ini berserta dengan simu. Memilih apa? Enak langsung.
bukan lazah itu. Tentang surga. Ternyata seluruh binatang yang masuk surga itu hanya satu alasannya, karena dia mencintai, membela orang-orang saleh. Anjingnya sabun kaki, karena dia menjaga sabun kaki. Kemana sabun kaki, di sana dia pergi. Saya bisa gambar sabun kaki dia berbeda. Wa kalbuhum dira'aihi bil wasil. Dan anjing ashabul kahfi setia menjaga di depan gua sampai dia menjadi tulang-tulang. Lalu binatang demen pada dengan pacu dengan saleh tanah surga, apalagi kita manusia. Demen baca ulama, demen baca dengan saleh. Kita nggak pernah bertemu dengan Imam Bukhari, tapi kita senang. Nggak pernah bertemu dengan Imam Syafi'i, tapi kita senang. Nggak pernah bertemu dengan Imam Nawawi, tapi masya Allah kita mencintainya. Walaupun bertemu dengan Rabbul Nawawi doang. Kita senang sama Maulana Syekh dengan guru-gurunya. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi debu di sandal guru kita yang masuk surga. Kakaknya terpuk dari sandal guru tahu kan? Bergabung sama dengan surga. Kemudian demokrasi kita sama yang dari surga. Kemudian sadar di dosa dosa salah. Aneh ngaji, wih ngaji, gerak-gerak ngaji, tentu senang ngaji. Dia minta kembali, masya Allah, terkadang baca juga semangat, rasa semangat, atau rasa semangat, semangat merasa, berbeda rasa semangat, berkumpul sama hidup, aku tidak semangat, tidak pernah gembira. Hilang semangat, dan semangat, atau semangat, atau dasarnya terbaik, gembira, pokoknya kekerasan. Kamu jawab mau. Atau jujur dunia lain, padahal baru tengah. Apa lagi salahnya? Sehingga para ulama ahli tasawuf mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun, lama qadara ahadun an yajlisa ilayya." Seandainya dosa-dosa berdua abu, baliknya sekolah-kolah manusia dinara ini dekat. Tapi usul dosa-dosa abu. Si dua dosa terbalik diampun, bangun bagi ampun. Dan usul dosa-dosa sekitar ampun. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mana yang membentengi hati Rasulullah? Hatinya sudah bersih, dibentengi supaya tidak masuk nafsu, tidak masuk setan iblis. Nah, pertama, hikmah. Hikmah diberikan oleh Allah. Apa itu hikmah? Hikmah itu maksudnya adalah kebijaksanaan. Dia mampu menyikapi segala sesuatu dengan penuh hikmah. Artinya punya pelajaran tertentu. Dia paham segala-galanya yang ada di dunia. Semuanya dikembalikan karena Allah Subhanahu. Kedua, keyakinan. Maka orang yang yakin terhadap Allah, dia tidak akan pernah berani bermaksiat kepadanya. Apapun perintahnya pasti dikerjakan, seberat apapun, karena dia yakin. Contoh Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya, yakin perintah dari Allah, walaupun lewat ini, dia lakukan tanpa ragu sedikit pun. Maka perlu kita mengasah keyakinan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, hilman, kesabaran, sabar yang tidak ada batas. Jadi baru suruh ngaji, suruh mi'raj, dapat sedikit mi'raj, makan guru, dan mampu apa-apa, dan malu enggak. Ngaji-ngaji diri. Ngaji tuang pada umum, ngaji coba ibadah anggap ini malu sendiri. Kupang malu madrasah, kali rasa pun tak jauh, baik mau disetuju ya. Orang menjadi orang doa itu pengalaman, medan perjuangan. Waktu sekali pidato ke sebuah guru,
bây giờ đến tàu hùng sinh không bị có lấy ô cả rồi không bị sẽ nát sampai boleh baru sampai kebaya mengaksikan Masya Allah dan sabar apapun ujian apapun tantangan maka salah satu penyebab Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah beliau mengatakan apa wa mahtamamtu ala ma takaffalallahu li saya tidak pernah mengeluh terhadap apapun yang Allah bebankan pada saya seberat apapun tidak pernah mengeluh dia mengkurangkan kebencian istilah sunnah dikurang dulu baru waktu dengan semangat lebih berusaha lain kita cara atau baru belum mentok di sini dan wajib menyerah sabar atau sekolah baru suruh hafalan pada Nabi Nabi Awam pendapat baru suruh pacar lagi tersebut tersebut singgungan kepes singgungan tempuk boleh berlapor dengan Quran dengan banyak tulis kelewat yang polisi yang apa ini jauh kemudian kata kawas dengan kawan dengan pasir dengan kawan di rumah ini juga orang pesantren mengarah dengan doa keberatan untuk anak bandel dia mungkin bukan lalu dia bandel amun nakal amun teler penyalin dong siapa melata apalagi anak sendiri kawas ambil pulang telepon duit dokter itu wah tahu problem mati memang tapi itu sampai mati kompok ke pada menjadi oke dia pasti kompok keras ini aku yang juga kita mengerah kesehatan dari terus ambil mati dia selesai udah dah murid kok keras datang dengan doksi di tiang aku aja amanah aku jaga itu aku bebas oleh dosa tidak wajib ngajar dan aku ngajar tidak wajib oleh dosa dan kita di lawan-lawan gitu kubah dia banyak yang kacau kenapa yang lapor polisi dia batu ke dalam itu batu deh datang polisi lapor tu lah intel batu kaku kalau pasal lagi akan polsek lapor baik apalagi kapolres batu kedua datang ke kapolres biasi sorban ini kecil keren kepe diam alu biasi simbawa kalu alu biasi Assalamualaikum siap semuanya pergi nak penduduk kerja datang alu di yang batal kelihatan sudah tesman tidak boleh tes penduduk mana kasih ini mana sedikit aja kita berangkat kawal ke kantor dengan antri ke antri itu bagian yang ke kawal sekitar ini teman ke kawal datang ke sesuatu dan masuk di foto selesai dan selesai sedikit di foto siap ke kantor kamu terus kufi jaga untuk ini Masya Allah nanti sudah jadi tentu dia semuanya keren ya waktu kedua yang ini laporan berkali sih laporan balik dia paham terus Arab kita dengan mana itu apakah dan lalu ada jangan di sana